Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mu'minina bi wus'i rahmati walladzi wahaba lahum barakatan fi syahrim hada wa dzalika syahrun mubarak syahrul ramadhana li ibadik alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan walladzi faddalahum bi fadailihim amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah tema puasa dan nilai-nilai kedisiplinan. Ramadan merupakan metodologi ataupun cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hambanya yang sangat efektif. Mungkin di luar bulan Ramadan kurang begitu efektif melalui peringatan-peringatan para dai, para mubaligh, ustadz, ustadzah, guru maupun orang tua kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah metodologi ataupun cara Allah di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Salah satunya yakni dengan cara as-siyam, puasa. Puasa di dalam tafsir Wa'yul Bayan fi Ayatil Ahkam menurut Imam Ali As-Sobuni, beliau berpendapat bahwa as-siyam bimakna al-imsaku anisyai wa tarkulahu. Menahan diri dari sesuatu. Sesuatu di sini bukan hanya yang dilarang ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dihalalkan pun tatkala kita sedang puasa diperintahkan untuk al-imsak. Makan, minum, hubungan suami istri yang sah itu halal, tetapi tatkala kita sedang menjalankan ibadah puasa diperintahkan untuk al-imsak, tahan. Kemudian watarkulahu, dan tinggalkan, jangan dekat-dekati, jauhi hal-hal tersebut manakala kita sedang menjalankan ibadah puasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adapun tujuan dari orang menjalankan ibadah puasa yakni la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Adapun tujuan umum penyucian rohani kita menurut Muhammad Asad, seorang mufasir, ada 3. Yang pertama yaitu mengenang turunnya wahyu Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bulan Ramadan ini mungkin kita terlena dengan kehidupan dunia. Di dalam bulan Ramadan Allah ingatkan kita dengan turunnya wahyu Al-Quran agar senantiasa kita mau membaca, mentadabburinya dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua menurut Muhammad Asad yakni untuk melatih disiplin yang keras bagi kita semuanya. Dan inilah nilai-nilai kedisiplinan, setidaknya ada 2 dalam hal kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama yakni disiplin terkait waktu. Tokoh Muhammadiyah dan juga pendiri dari Muhammadiyah yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau mendirikan Muhammadiyah berikut beserta kaumnya, amal usaha Muhammadiyah. Salah satunya terinspirasi dari surat Al-Asr. Walaupun ayatnya pendek, hanya 3, tetapi maknanya sangat luar biasa. Kita lihat Ahmad Dahlan, beliau mengajarkan muridnya surat Al-Asr ini sampai 6 bulan. Begitu luar biasanya makna dari surat Al-Asr ini. Maka
bukan terkait wal asr, demi masa, demi waktu, bukan terkait dengan durasi waktu usia kita, panjang pendeknya usia kita, tetapi lebih ke bagaimana kebermanfaatan kita. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan yang usianya meninggal bahkan usianya sangat pendek, sekitar 54 tahun, tetapi dedikasinya untuk umat khususnya melalui Persyarikatan Muhammadiyah luar biasa. Bahkan amal usaha Muhammadiyah berdiri di mana-mana dalam waktu yang sangat pendek. Maka bukan terkait dengan durasi waktu, terkait dengan panjang pendeknya usia kita, tetapi kebermanfaatan kita semuanya di tengah-tengah masyarakat dan umat. Kemudian terkait dengan waktu puasa, kita juga disiplin dalam hal berbuka, dalam hal makan sahur, dalam hal ibadah, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai keistimewaan yang kedua, yakni terkait dengan taat hukum. Di dalam puasa, kita boleh makan, boleh minum, hubungan suami istri yang sah, tetapi manakala kita sedang berpuasa, diperintahkan untuk taat hukum, untuk menahannya. Demikian pula dengan ucapan-ucapan yang kotor, kemudian tingkah laku yang bodoh, yang mengurangi esensi kita dalam hal ibadah puasa, maka kita harus tinggalkan, jauhi, jangan lakukan. Maka hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi, idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfus wala yajhal wa inimrum syatamahu au qatalahu falyakul inni shaim. Apabila seseorang di antara kalian di pagi hari sedang menjalankan ibadah puasa, maka janganlah berkata kotor dan juga jangan bertingkah laku bodoh atau usil. Kemudian apabila ada orang yang mengajak kita untuk berdebat, kemudian berkelahi, bahkan berkerang, maka katakan, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Inilah nilai-nilai kedisiplinan yang terdapat dalam ketika kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama yaitu disiplin terkait dengan waktu, yang kedua yakni disiplin terkait taat hukum, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah maupun larangan. Kemudian yang ketiga menurut Muhammad Hasan adalah yakni muncul empati pada diri kita. Setelah kita melalui pengalaman pribadi kita, bagaimana kita merasakan lapar, haus ataupun dahaga, kita akan muncul pada diri kita rasa empati kepada saudara-saudara kita yang mungkin mereka dalam hal kebutuhan sehari-hari tidak bisa untuk memenuhinya. Maka muncul rasa empati tersebut, bahkan saudara-saudara kita yang berada di negara-negara yang sedang konflik, mereka bukan hanya setengah hari, satu hari, bahkan bisa berhari-hari mereka kesulitan dalam hal makan, minum. Maka zakat, infak, sedekah merupakan konsekuensi logis orang yang menjalankan ibadah puasa. Inilah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari kita jalankan ibadah puasa dan juga nilai-nilai kedisiplinan dalam hal puasa dan kita praktekkan pasca kita puasa ataupun Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.